Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di acara rutin ICMI Sleman, ya, kajian kitab, ya. Kajian Islam, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban, ya. Edisi pekan ini adalah konsep ekonomi kebencanaan gunung berapi dalam tahap mitigasi dan recovery, ya. Sudah hadir di antara kita narasumber Dr. Diah Setiawati Dewanti, SEMSE, ya. Selamat datang Ibu Diah Dewanti. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Titis. Waalaikumsalam Ibu, sehat Ibu? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pemaparan beliau, ya, saya akan membacakan sedikit CV beliau, ya. Ibu Dr. Diah Dewanti, SEMSC, beliau lahir di 26 Oktober 1982 di Yogyakarta. Beliau tinggal di Ambarukmo Permai nomor 368, Catur Tunggal 15, Yogyakarta, Indonesia. Email beliau adalah ddewanti@umy.ac.id, ya. Telepon 082133691838. Pendidikan, ya, beliau menamatkan S1 di Universitas Gadjah Mada, kemudian Master of Science and Economic di Universitas Gadjah Mada, PhD in Development Science Program, Khon Kaen University, Thailand. Kemudian research interest beliau adalah economic tourism, environmental economics, disaster management, tobacco control, environment valuation and innovation to address human right to health. Ibu Dr. Diah Dewanti juga sering mempresentasikan atau menyampaikan mengenai mixed methodology, applying mixed method, ya. Kemudian riset beliau di jurnal internasional, ya, berjudul Development Household Disaster Management Guideline on the Disaster Prone to, ya. Juga Household Disaster Management Capacity in Disaster Prone to of Mons Slamet, ya, sehingga beliau sangat ahli mungkin, ya, untuk menyampaikan persoalan gunung berapi, ya. Karya beliau tersebut dipublish di Journal of Disaster Risk Scopus Q2, ya. Baik, mungkin sedikit menyampaikan, ya, mengapa kemudian kita juga perlu membahas persoalan gunung berapi ini, ya, karena kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk ke dalam kawasan wilayah cincin api Pasifik atau Ring of Fire, ya. Cincin api Pasifik adalah serangkaian gunung berapi di Samudra Pasifik, ya, karena setidaknya terdapat 450, ya, rangkaian gunung berapi aktif dan tidak aktif. Nah, sehingga kemudian hal ini penting, gitu, ya, bagaimana kita bisa membuat sebuah usaha, ya, terhadap mitigasi, gitu, ya, terutama dan juga proses recovery. Baik, tanpa berlama-lama lagi, monggo kita sambut Ibu Dr. Diah Dewanti. Ibu, waktu adalah setengah jam untuk menyampaikan materi dan nanti ada setengah jam berdiskusi. Baik, kepada Ibu Dr. Diah Dewanti kami persilahkan. Terima kasih Bu Titis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, saya bisa minta akses untuk menjadi host? Ya, Pak Anbar, silakan. Oke, maten, co-host atau host, ya. Jadi, ya, nek basa Jawane nyelutak, ya, njaluk dadi host, gitu. Oke, di sini saya sebenarnya lebih banyak kita mungkin diskusi, ya. Kalau saya expert juga tidak, gitu, karena banyak cendekia di sini yang lebih expert dibandingkan saya. Semoga suara saya tidak menggema karena kebetulan earphone saya juga
sedang trouble, terus sudah saya coba berulang kali dan VB saya juga trouble, sehingga dari tadi saya bingung ini ada apa dengan laptop ya. Pagi-pagi sudah mulai lelah nampaknya karena kemarin saya dengan Bu Titis, kalau bahasa ada teman saya yang bilang berjibaku dengan visitasi, jadi mungkin laptopnya ngambek sekarang. Jadi mohon maaf jika saya tidak menggunakan VB, tapi saya berusaha untuk download tapi ternyata tidak bisa. Jadi aplikasi untuk manajemen bencana, mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang paham ya apa itu manajemen bencana yang harus kita lakukan. Jadi sedikit mungkin kita akan membahas lebih, nanti kita diskusikan apa yang bisa kita lakukan untuk khususnya untuk Jogja, untuk Sleman gitu yang kita punya Gunung Merapi. Kalau Gunung Merapi kita sebenarnya ini masih tingkat aman ya, karena dia setiap tahun itu ada proses batuk-batuk. Itu lebih baik dibandingkan tidak ada proses batuk, tidur gitu ya. Kita teman-teman itu pasti paham daripada lebih baik dia itu ada mengeluarkan laharnya daripada tidak pernah mengeluarkan laharnya, tidur begitu mengeluarkan laharnya tidak berhenti. Kalau kita masih ingat dengan kasus Sinabung ya, Gunung Sinabung, itu cukup impact-nya cukup besar dampaknya, sehingga terus menerus dia sudah cukup tidur lama gitu ya, lalu tiba-tiba batuk, begitu batuk terbatuk-batuk dan susah berhenti. Nah ini yang perlu kita aware juga. Nah kalau alhamdulillah di Sleman ini Gunung Merapi batuk dan kita bisa identifikasi itu, sehingga saya bilang saya ambil hari ini kita pakai mitigasi dan juga recovery. Karena alasannya apa? Nanti di balik ini saya akan memaparkan sedikit penelitian ya. Gunung Merapi dan Gunung Slamet. Kebetulan angkanya waktu saya identifikasi kedua gunung tersebut, kebetulan di Gunung Slamet unstable. Nanti Bu Titis kalau misalnya suara saya jadi robot, tolong saya colek gitu ya. Baik. Oke, ini Gunung Slamet dengan Gunung Merapi ya. Kenapa kok saya ambil dua hal itu? Padahal mereka kalau kita lihat polanya itu sangat berbeda Gunung Slamet dengan Gunung Merapi. Gunung Merapi seperti tadi ya, dia selalu batuk-batuk tiap tahun, tapi itu malah menjadi suatu hal yang baik, indikasi baik, sehingga kita bisa mitigasi lebih mudah. Tapi kalau di Gunung Slamet yang mungkin ini kita jauh dari Sleman, tapi ini perlu kita bantulah teman-teman di daerah Jawa Tengah. Mungkin ada informasi kenapa kok cerita-cerita lama kalau Gunung Slamet meletus itu bisa membelah Gunung Jawa begitu. Itu secara saintifik benar juga karena dia posisinya di tengah-tengah high density population gitu ya, tengah-tengah kepadatan penduduk, di mana berbeda dengan kasus Merapi ya. Merapi sudah diidentifikasi oleh teman-teman BMKG, teman-teman tim SAR, di mana dia terus batuk-batuk. Tapi kalau Slamet ini Gunung Slamet ini yang menjadi question mark, dia tertidur cukup lama. Kalau kita lihat dari abad 19 ini, awal abad 19 ini dia masih tertidur lama, sehingga kita ketakutan mengapa saya mengambil disertasi saat itu Gunung Slamet, karena dia tertidur lama dan secara geografis itu tidak baik ya. Orang kalau ketiduran lama itu ya nggak baik gitu, seperti manusia kalau ketiduran lama bangun-bangun badannya lungkrah gitu. Sama dengan gunung itu sama. Jadi kalau dia begitu bangun batuk itu menjadi satu hal. Setelah tidur lama batuk itu menjadi satu hal yang tantangan buat kita, sehingga mungkin dua tipe atau dua karakter gunung ini menjadi berbeda. Nah dengan perbedaan karakter ini kita harus mempersiapkan mitigasi yang berbeda pula, begitu juga dengan Gunung Merapi. Kita lihat kita masih ingat tahun 2010 ini cukup besar Gunung Merapi ini. Letusannya atau erupsinya cukup besar sehingga memakan banyak korban, dan itu seharusnya perlu kita identifikasi ada apa di belakangnya. Kalau kita lihat dari pendekatan hukum ya, dari undang-undang ini, kebetulan saya identifikasi dengan pendekatan kualitatif content analysis. Di
PP nomor 21 tahun 2007, kita lihat bahwa aktivitasnya bisa dicegah ya. Ada konsep pre-disasternya. Karena di sini tahapan disaster management sebenarnya ada 3 tahap ya. Sebelum, saat, dan sesudah. Simpelnya seperti itu. Tetapi sebelum disaster itu sebenarnya kita bagi menjadi 2 tahap ya. Yang tahap pertama adalah mitigasi, yang kedua adalah persiapan. Persiapan itu kalau sudah mulai gemuruh gitu ya, sudah mulai ada persiapan dini dari istilahnya sudah ada tanda-tanda dia mau batuk, keluar karakteristik dia mau batuk. Nah, kalau berdasarkan dari pendekatan undang-undang kita, hukum kita ini semua sudah mencakup. Ya, di sini kita lihat ya. Bentar, saya izin untuk menggunakan laser point. Jadi kita lihat di sini pre-disaster itu cukup mapan ya, ada 2 ya. Selesai sebelum bencana, dia sudah di PP itu kita sudah ada perencanaan pengurangan resiko ya. Siapa yang bertugas yaitu BNPB, BPBD dan wilayah kabupaten sudah jelas PIC-nya. Situasi ketika potensi bencana muncul ada siap siaga, peringatan dini dan mitigasi. Nah, ini adalah tahap di mana kita bilang mitigasi karena kita ada perencanaan ya. Kawasan rawan bencana itu ada petanya, itu adalah suatu ikhtiar para cendekiawan untuk menstatementkan pengurangan resiko gitu ya. Jadi kita paham di mana ini posisi ini tuh paling bahaya gitu. Yang kedua, selama situasi ketika potensi muncul adanya peringatan dini, kurikulum kepada siswa-siswa ya, masuk ke dalam siswa bagaimana bisa mengidentifikasi apakah ini akan terjadi bencana letusan atau tidak gitu. Nah, yang paling banyak di dalam penjelasan undang-undang atau kebijakan kita itu berdasarkan di emergency atau responses. Di sini ada 6 aspek ya, di mana ada penilaian lokasi, penentuan status darurat itu sudah pada saat bencana terjadi, sehingga kekuatan kita sebenarnya pada emergency responses. Banyak kesiapan dari rumah sakit, begitu itu terjadi mereka sudah bagaimana, sudah ada SOP-nya, sudah ada apa yang harus dilakukan, tindakan-tindakan fasenya. Tetapi yang paling berat di sini, yang paling perlu kita diskusikan ini, kita kebetulan kan di sini banyak para cendekia ya, kita belum memikirkan tentang post disaster, karena rehabilitasi, rekonstruksi dan kembali ini adalah challenge bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana, khususnya adalah teman-teman yang biasanya di atas sana ya, di kaki Gunung Merapi maupun gunung yang lainnya, Gunung Berapi yang lainnya, itu adalah masyarakat dengan pendapatan yang di level rendah dan menuju ke rendah, dari menengah menuju ke rendah, sehingga begitu bisa kita bayangkan ya, begitu ada peringatan dini meletus atau erupsi, lalu mereka harus evakuasi, mereka kembali ke rumahnya hilang dan mereka kembali miskin lagi. Jadi ada tahapan-tahapan di mana dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun mereka membangun rumah lagi, dibikinkan rumah lagi oleh BNPB, lalu di saat erupsi tidak bisa erupsi, balik lagi ke rumah itu rumahnya hancur lagi. Jadi ini menjadi question salah satu tantangan sebenarnya buat saya, bahwa fase recovery ini perlu kita siapkan gitu ya. Mungkin kita punya pendekatan cukup banyak ya kalau di ekonomi Islam, takaful dan sebagainya, ataupun asuransi ya gitu. Nah, ini bisa menjadi salah satu pembahasan atau diskusi nanti kita setelah istilahnya pemantik ini pembahasan hari pagi ini. Lalu mungkin ini berdasarkan dari penelitian saya sebelumnya, kebetulan nilainya hampir sama antara Gunung Slamet maupun Gunung Merapi. Kalau kita lihat di sini nampaknya yang paling lemah itu adalah recovery dari identifikasi tiap-tiap masyarakat yang tinggal di kawasan atau di kaki
gunung berapi ya, di Gunung Slamet maupun Gunung Merapi. Nah, yang paling kuat adalah respons. Ya. Kalau kita lihat dari Pancasila sila ketiga ini ya, persatuan dan kesatuan, persatuan ini ya, gotong royong ini menjadi salah satu asas yang selalu kita support gitu ya. Jadi nanti begitu sudah mulai erupsi, bagaimana harus step apa yang harus dilakukan oleh BNPB, BPBD maupun pemerintah daerah plus masyarakat sekitar. Itu sangat kuat untuk kekuatan responsnya. Oke, Bu Titis bisa dibantu, kelihatannya ada yang suara sedikit bocor. Maaf. Ini dapat untuk mitigasi kita melihat ada beberapa yang kekuatan-kekuatan ya, mereka punya planning gitu ya, mereka sudah siap-siap. Jadi saat saya tanyakan kepada mereka apakah mereka sudah mempersiapkan semua sertifikat, ijazah, semua dokumen penting di dalam satu tas, sehingga saat mulai bencana mereka tinggal ambil, nggak usah ngumpul-ngumpul lagi gitu ya, terutama sertifikat tanah itu karena terjadi tahun 2010 itu mereka ribut-ributan, ini tanahku, patoke wis ketutup karo lahar dingin, jadi kita tidak bisa lihat patoknya lagi. Jadi ini menjadi salah satu challenge bagi teman-teman di kawasan rawan bencana, bahwa mereka itu harus mempersiapkan semua sertifikat di dekat mereka, setelah bencana itu kelihatan ada peringatan, mereka langsung membawa sertifikat. Mungkin ini juga perlu kepada kita semua ya, karena we are living in the ring of fire ya. Jadi kalau gempa dan sebagainya itu perlu juga gitu ya, perlu kita siapkan satu tanah, satu koper gitu ya, semua ijazah, terutama sertifikat tanah, KK itu yang paling penting ya. Nanti iki anakku duduk di saat membuat KTP, yakin orang iki anakmu, buktinya, sehingga pemerintah juga akan juga terbantu bagi pemerintah. Sehingga sekarang pun setelah saya melakukan studi ini, sekarang saya sudah mulai dengan suami saya itu masukkan ke dalam koper ya, Bapak dan Ibu. Kita masukkan koper, kita masukkan di situ, jadi begitu kayak kemarin itu ada greget-greget gempa yang cukup kerasa sekali dan agak lama gitu, waktu kita jam tidur itu kita sudah siap langsung pegang pertama adalah anak dan koper gitu ya. Jadi karena kita sudah prepare bahwa kalau ada gempa dan sebagainya kita segera lari dengan bawa koper itu, di mana koper itu diisi dengan sertifikat, ijazah, dan beberapa satu botol air. Jadi cukup berat itu kopernya ya, tapi air itu adalah salah satu kebutuhan dasar kita. Air putih 1 liter. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan juga ya. Mitigasi kita perlu kita kuatkan gitu, karena memang kita hidup di ring of fire. Disaster management and involvement, nampaknya teman-teman yang ada di masyarakat di kaki gunung berapi itu rata-rata mereka mau, ya istilahnya mereka mau membantu pemerintah, support fully. Tapi lag-nya itu mereka support gitu ya, tapi begitu disuruh ngapain gitu mereka partisipasinya tuh rendah. Jadi begitu respons saja, begitu respons oke, saya bantu, tapi begitu mau rapat dan sebagainya mereka kurang antusias. Ini yang menjadi salah satu, atau kurikulum gitu ya, masukkan kurikulum ke siswa itu nampaknya siswa sudah kayak bosen gitu ya, diingatkan terus. Tapi begitu ada simulasi mereka bingung harus melakukan apa. Nampaknya simulasi ini atau praktek ini perlu kita tingkatkan, karena itu bisa meningkatkan partisipatori mereka. Fase mitigasi ini dalam gunung berapi itu apa saja ya? Ya, mereka harus paham dulu peringatan dini. Mereka harus paham dulu kawasan rawan bencana itu ada di mana. Nah, di Gunung Slamet ini waktu saya identifikasi salah satu desa namanya Sawangan ya, di atas kali itu pucuk banget itu. Dia itu adalah kunci di mana kalau dia benar-benar meletus, dia yang bisa melihat arah lahar dinginnya atau laharnya itu kemana.
ke Guci atau ke daerah arah ke selatan atau arah ke utara atau barat atau ini. Nah, ini masyarakat Gunung Sawangan ini yang paling dekat sekali dengan puncaknya, dan biasanya mereka merasa bahwa setiap saya tanyakan peringatan dini mereka yaitu gemuruh. Jadi begitu geruduh-geruduh dia bilang, "Wah, ini Gunung Slamet sudah mulai menunjukkan aktivitasnya." Mereka yang handling untuk support untuk informasi ya. Nah, ini peringatan dini itu harus perlu dipahamkan untuk kawasan rawan bencana, walaupun daerah ya mungkin kalau di sini paling sering itu Muntilan, Magelang dan juga Boyolali. Nah, mereka harus paham sekali dengan kawasan rawan bencana. Yang kedua, memahami arti peringatan sirine dan komunikasi. Kenapa kok harus dipahamkan? Karena ada sirine itu mereka ada yang tetap masih nyangkul ya, Pak dan Ibu. Saya masih ingat waktu di Slamet itu gemuruh, ada sirine, saya tuh mau lari, tapi yang lainnya masih nyangkul. Dia melihat saya tuh aneh gitu. Terus saya bilang, "Bu, ada sirine, sehingga kita harus siapkan untuk evakuasi tahap kedua," saya bilang gitu. Nampaknya mereka bilang, "Enggak apa-apa, Bu, tuh lihat itu masih hanya ngeluarin awan panas," sehingga mereka masih gampang kayak kalau orang Jawa bilang. Nah, kalau di Merapi alhamdulillah karena terbiasa dengan adanya erupsi, begitu ada peringatan sirine dia bisa identifikasi dan kembali langsung tahu apa yang harus diperbuat. Termasuk dengan teman-teman yang punya anak-anak kecil itu, mereka tahu apa yang harus mereka buat, apa yang diambil pertama gitu. Wajib latih dini. Nah, ini biasanya wajib latih dini ini dilakukan oleh APRI ya, teman-teman APRI, BNP, BPBD. Mereka harus selalu simulasi. Nah, ini yang selalu dikuatkan di mitigasi. Informasi secara berkala. Nah, ini juga kadang-kadang challenge juga karena tidak semua masyarakat itu mau menerima karena mereka paham gitu ya. Karena mereka merasa mereka paham, itu yang membuat informasi secara berkala ini sedikit tidak ditangkap oleh mereka karena bosan gitu ya. Kurikulum wajib pada usia dini ya. Ini sudah dilakukan kalau di di area Gunung Merapi ya, di Sleman alhamdulillah. Tapi di beberapa kawasan Gunung Merapi ini nampaknya belum diimplementasikan dengan baik. Pengosongan rumah dekat sungai dan bantaran aliran lahar dingin ini yang belum kita lakukan karena rata-rata mereka sudah kadung nggak tuku omah parite ning kono gitu kalau orang Jawa bilang. Parite wis ning kono, aku pindah utawa gelem kono kok ke tanah meneh gitu ya. Ataupun di kawasan salah satu desa, saya tidak mau menyebutkan, di daerah Boyolali Klaten, bukan Boyolali Klaten, sampai itu ya pemerintah daerah itu menutup listriknya karena dia diminta untuk pindah karena aliran awan panas itu pasti ke sana. Itu pun beliau-beliau itu masyarakat tidak mau pindah sehingga itu menjadi challenge juga untuk mitigasi ya. Stubborn kalau kita bilang, keras kepala. Mereka nggak mau, ini adalah rumah saya, pengen tinggal di sini dan hidup di sini. Ada beberapa kawasan di daerah Sleman ya yang tahun 2010 akhirnya dipindahkan ke hunian tetap Dongkel Sari dan sampai sekarang masih tetap di situ. Ini masih saya kebetulan masih kontak dengan beliau-beliau ya, masyarakat di sana. Mereka masih mengikuti mitigasi plan ya, mitigation plan. Mereka tetap tinggal di situ, rumah-rumah yang lama dikosongkan walaupun mereka sawah ataupun ladang tetap ditaruh sana, sapi tetap ditaruh sana karena hunian tetap yang mereka dapatkan dari BNPB maupun pemerintah itu tidak memiliki tidak memiliki kandang sapi. Padahal sapi mereka itu rata-rata 6, 9, 10 sehingga mitigasi yang kita siapkan preparedness yang kita siapkan nantinya di saat ada sirine peringatan dini yang mereka masukkan pertama adalah sapi. Jadi saya ingat sekali mereka berdasarkan negosiasi BPBD dengan masyarakat sekitar, mereka tidak ingin hanya evakuasi pure pada manusia, tapi evakuasi pada sapi. Sehingga tiap-tiap sapi itu mereka kasih nama, Bapak dan Ibu. Jadi kayak kalau kita punya kucing gitu ya, dikasih nama gitu. Ini punyanya Pak siapa gitu. Nah, ini menjadi salah satu fase mitigasi yang sudah dilakukan cukup baik di Merapi ya, untuk di kawasan Sleman ya, Dongkel Sari. Nah, preparedness-nya di sini yang paling tinggi adalah
correspond to other household ya. Jadi mereka berusaha untuk mensupport satu dengan yang lain, tapi yang tidak mereka pahami adalah early warning alarm. Jadi mereka merasa bahwa sepertinya sebenarnya dalam mitigasi sudah diedukasi kepada beberapa masyarakat di sana. Kalau nek suhunya tiba-tiba panas, mendadak panas gitu ya. Apalagi seringnya memang erupsi itu setelah hujan karena volume air itu masuk ke dalam gunung itu tambah banyak volumenya. Jadi kalau tiba-tiba panas, sumuk, nah itu sudah tanda-tanda awal bahwa Merapi atau gunung berapi itu istilahnya ada gejala untuk bisa bergemuruh atau mengeluarkan awan panas. Tapi nampaknya mereka tidak realize, yo panas kayak nyala ke AC, nyala ke kipas angin, terus keput-keput gitu. Terus kalau di Gunung Slamet mereka biasanya identifikasi dengan celeng gitu ya, celeng babi hutan itu turun ke bawah menyerang manusia, itu tanda-tanda sudah mulai gemuruh perutnya si Gunung Slamet, karena beberapa kali celeng masuk ke dalam ladang makan kentang gitu ya. Tidak, celengnya itu dia bisa identifikasi ini celeng, bisa mengidentifikasi gitu. Kalau celengnya mergo ngelih ya oke lah katanya gitu. Bisa kelihatan ora apa-apa iki celengnya ngelih gitu. Tapi mereka bisa ada yang bisa mengidentifikasi alarm itu dari hutan gitu ya. Nah, training ini biasanya cuma setahun sekali nek kelingan gitu katanya teman-teman masyarakat di sana. Training ini setahun sekali nek kelingan tok. Jadi simulasi untuk evakuasi ki nek kelingan tok ya Bu katanya. Jadi setahun sekali pun nek kelingan. Padahal pas awan panas kuwi justru kita harusnya setiap 1 bulan itu harus ada training evakuasi, karena di daerah kawasan rawan bencana ini ya harusnya mereka paham sekali tentang fase persiapan. Lalu prepare makanan. Jadi mereka bawa itu karena perkiraan mereka pasti ada dapur umum, tapi terkadang ada yang permasalahan yang pernah sempat kita di Merapi tahun 2010, mereka itu lari entah kemana ke tersesat begitu. Nah itu yang mereka merasa bahwa saya lapar dan sebagainya, pada tengah dia lari dan dalam keadaan dia panik sehingga dia lupa gitu, tidak membawa makanan apapun. Jadi kalau di Gunung Slamet kita identifikasi, kita setiap kali informasikan atau berikan masukan saat gunung itu mulai mulai bergejala gitu ya, mitigasi yang diperlihatkan dengan peringatan dini dari alam, maka masyarakat harus siap dengan bawa uang ya, bawa uang secukupnya 50.000 dan juga membawa dry food gitu. Termasuk kalau di sana itu biasanya rata-rata bawa makanan seperti permen dan sebagainya. Jadi untuk mengisi energi. Sehingga kalau kita bilang untuk fase preparedness mereka sudah well prepared, survival pack itu sudah di Merapi maupun di Gunung Slamet mereka sudah melakukan hal itu. Nah, respons ini ada beberapa yang masyarakat masih panik ya. Begitu mereka mulai ada gemuruh, nah mereka tuh yang mereka pikirkan ke sapi ku piye gitu ya, ayamku piye, mbekku piye gitu, kambingku piye. Mereka akhirnya saking paniknya mereka malah lari ke kandang, tidak memberitahukan kepada pemerintah daerah sekitar, misalnya ada Pak RT, Pak RW gitu, bahwa sapinya diposisikan di mana. Kadang-kadang tuh sapi, kalau di Gunung Merapi itu ya sapinya mereka tuh diumbar, kok sapi, kambing itu diumbar gitu. Nah, kambing diumbar itu, nah ini yang kadang-kadang kita masih bilang kita harus bikinkan kandang yang dekat dan mudah dengan akses evakuasi. Kadang-kadang tuh jalannya kecil itu, jadi truk nggak bisa masuk. Mereka juga melakukan updated information ya. Walaupun mereka tidak update secara di radio, tapi mostly mereka lewat TV. Tapi bisa kita pahami bahwa sekarang HP ya, mungkin waktu itu karena saya tidak baik. Kalau di teman-teman Gunung Slamet itu tidak banyak orang memegang HP karena mereka internet wifi baru masuk tahun 2020 kemarin gitu ya internetnya. Jadi tidak saya tanyakan, tapi kalau di Merapi memang paling kental itu lewat HP, mereka tidak di radio. Sehingga di respons mereka selalu mengupdate
level status khususnya untuk di Gunung Slamet maupun Merapi. Tapi kalau di Gunung Merapi itu kita dapatkan mereka tidak mau evakuasi. Jadi untuk pindah ke yang Huntap Dongkelsari itu waktu perpindahan Huntap Dongkelsari, mungkin beberapa teman yang di sini, cendekia di sini, Bapak Ibu mungkin paham, pernah mengikuti ini, bagaimana kita paksa mereka untuk evakuasi ke kawasan rumah baru yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Itu challenge sekali karena mereka memikirkan perekonomian mereka yang setiap harinya terus harus mereka dapatkan gitu ya, pendapatan dari pertanian mostly karena dari peternakan dan sawah gitu. Yang akhirnya mereka alih ke turisme ya, jeep tur lava, mereka beberapa terus pindah ke tur lava itu tadi, dan alhamdulillah sekarang untuk Gunung Merapi sudah aman ya. Tapi ada beberapa lokasi di Gunung Merapi itu yang bukan di Sleman sebenarnya, di daerah Klaten itu benar-benar refuse to evacuate karena dia bilang iki omahku, iki tanahku wegah gitu ya, makanya saya tidak mau evakuasi. Nah padahal di situ benar-benar warna merah. Pada tahun 2010 dia bilang, nyatanya tetangga sebelah saya kok yang kena gitu. Kepuh Sari, saya enggak gitu. Ya sudah, berarti tempat saya aman nih. Itu saat itu, tapi saya ingat banget memang it's a magic ya. Saya juga bilang ajaib. Jadi cuman dilewati gitu. Itulah awan panas. Hanya yang dilewati itu yang habis gitu. Nah, gitu. Kebetulan desa itu tidak dilewati. Tapi kan kita tidak tahu kapan itu terjadi. Awan panas itu kan lari arah angin ya, kita harus mengidentifikasi arah angin. Arah anginnya ke daerah desa itu ya habis juga sama habisnya. Jadi ini yang challenge itu refuse to evacuate ya. Mereka tidak mau untuk evakuasi. Oke, untuk recovery phase ya, mungkin bisa percepat karena sudah mulai jam 6. Recovery phase, fase recovery ini yang paling kita lihat paling lemah. Jadi mereka tidak bisa kalau sudah kena gitu, mereka terus balik lagi tuh mereka aku wes miskin tambah miskin, itu yang menjadi challenge buat kita teman-teman ekonomi, apa yang bisa kita lakukan gitu ya, untuk membantu mereka karena mereka benar-benar tidak punya recovery plan. Dan selama ini yang kita support itu adalah mitigasi, persiapan dan juga respons ya. Tapi recovery plan ini yang belum pernah kita jajaki gitu. Yang lemah, paling kita lemah untuk jajaki, bahwa ada beberapa yang harus kita ingatkan kepada mereka. Kita hidup di daerah critical gitu ya, di daerah ring of fire, sehingga kita harus punya recovery phase. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak yang di sini yang tidak tinggal di daerah dekat gunung berapi, tapi kita harus ingat kita juga gempa ya, gempa itu juga salah satu harusnya kita harus siapkan gitu, makanan sehari-hari kita, karena kita di Plateau yang cukup aktif ya untuk bergerak gitu ya. Nah ini yang perlu kita set recovery plan. Kalau itu terjadi, misalnya kita harus perbaikan rumah, harus membangun rumah kembali, nah tidak sepenuhnya support dari pemerintah pusat. Itu yang perlu kita ingatkan kepada masyarakat. Nek kabeh pemerintah pusat jebol ya, cadangan devisa kita secara nasional makroekonomi kita memang jebol. Kalau semuanya rely on pemerintah, padahal semuanya ini support kalau bisa kita support dari diri kita sendiri. Jadi kesiapan secara individu ya, secara mikro, keputusan kita sendiri masing-masing dalam satu rumah tangga, dalam satu desa itu juga perlu kita ingatkan kepada teman-teman yang ada hidup di bantaran gunung berapi. Sehingga saya ingin memaparkan ada beberapa contoh yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Deles ya, Deles Klaten. Mereka itu punya sistem benar-benar hasilnya bagus. Jadi saat mereka panen sayur, Pak RW atau Pak Dukuh ya saya lupa. Pak Dukuh kalau dulu tuh masih Pak RW, sekarang mungkin sudah Pak Dukuhnya, Pak Dukuh di Deles. Dia men-setting bahwa 10% sampai 15% panen sayur harus ditabung. Tabung itu dimasukkan di dalam bank. Dan bank itu nanti seperti kalau pas evakuasi gitu kan, biasanya yang challenge yang paling berat itu saat evakuasi mereka tidak punya uang, mereka sudah disupport makan, secara psikologis sudah sudah di handling, tapi saat evakuasi itu tidak hanya
secara psikologis atau makan saja. Mereka juga ingin membeli sesuatu, gitu ya. Nah, uang yang mereka lupa bawa itu yang membuat kadang-kadang mereka pusing. Aku pengen tuku iki neng kok raiso, aku butuh iki raiso, gitu ya. Mereka harus menunggu bantuan dari orang. Nah, ini yang dari teman-teman Deles itu mereka bilang, saya tidak mau seperti itu. Saya sudah berulang kali evakuasi, saya harus menunggu bantuan orang dan sebagainya. Saya paham bahwa masyarakat akan bantu saya. Yang lain teman-teman pasti bantu saya, saudara-saudara saya. Tapi kadang ada sesuatu yang diperlukan oleh kita, yang perlu kita beli. Dia bilang gitu. Seperti anak-anak pengen dolanan untuk ngeneng-ngeneng ke, kita kudu tuku dolanan ya Bu. Walaupun dolanannya dia ora gelem ya, wis berarti kita bisa perlu kita istilahnya kita bikin well-being-nya ya di saat mereka evakuasi, ya, sejahtera dan happiness-nya. Nah, akhirnya mereka sistem menabung. Dia bilang, jadi nanti kalau evakuasi itu seakan-akan kita itu kayak liburan gitu loh Bu, dia bilang gitu. Liburan kita ke bawah ya, kita selama ini kerja di atas, nanam sayur, nanti evakuasi kita ke bawah, kita punya uang sendiri untuk beli-beli. Jadi dia simpan di salah satu bank, kebetulan bank BRI, dia bilang itu di bank BRI. Nanti pas kita turun buku tabungan itu saya cairkan, lalu saya sudah ada catatan. Nah, itu catatan saya itu saya masukkan ke dalam tas evakuasi, dia bilang gitu. Jadi pas evakuasi dia bawa, dan juga teken kontrak dengan BRI cabang maupun pusat di Yogyakarta, dia bilang gitu. Untuk kalau lihat muka saya itu sudah menjadi record gitu ya, bahwa saya mau mengambil uang untuk kebutuhan masyarakat gitu, karena saat itu evakuasi. Jadi sistem menabung ini cukup menarik bagi saya untuk kita angkat, yang kita bisa implementasikan di tempat lain, yang ya mereka juga bisa menabung saat evakuasi, orang stres rantai duit gitu, tapi mereka masih punya uang. Lalu di saat mereka harus kembali ke atas, renovasi rumah, ada tabungan gitu. Yang kedua, Sister City ya. Sister City ini juga beberapa rekan-rekan di Merapi ini juga ada Sister City ya. Mereka dengan teman-teman Jepang, karena evakuasi di Jepang mitigasi manajemen bencana di Jepang itu cukup baik. Jadi Sister City di sini mereka mengidentifikasi bagaimana apa yang harus diperlukan, recovery plan. Jadi Jepang benar-benar support di saat mereka harus turun evakuasi, ya Jepang jadi kayak tanggung jawab gitu ya. Dan juga mereka mengaplikasikan bagaimana guideline yang sudah dibikin oleh Jepang. Tapi bagi saya pribadi, Sister City ini belum berjalan dengan baik, karena kebetulan salah satu desa di sini masih banyak permasalahan yang dalam implementasi guideline-nya cukup trouble karena perbedaan kebudayaan mungkin ya. Nah, saya ingin menutup dengan kalimat bahwa kita itu tidak bisa menghentikan bencana alam ya. Yang bisa kita siapkan adalah persenjatai diri kita itu adalah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu masyarakat yang di bukit atau di kaki gunung berapi ini perlu kita share ilmu pengetahuan yang kita miliki dari Bapak dan Ibu ya. Bagaimana kita harus recovery plan, karena paling lemah memang di sisi itu, bagaimana harus mitigasi gitu ya. Kalau kedengeran sirine yo mandek kose gitu loh, lihat awan panas lari kemana gitu. Karena ini benar-benar waktu kejadian saat saya di Gunung Slamet itu benar-benar yang saya amazing gitu kan. Dia bilang orang apa rasa Melayu gitu. Jadi saya malah dibilang rasa Melayu Mbak gitu kan. Jadi saya jadi ingat sekali kejadian itu. Saya mikir kenapa mereka tidak aware dengan sirine itu. Karena dia bilang Gunung Slamet itu nggak selamat, orang bakalan gawe mati gitu. Jadi itu yang kita bilang disaster come from those statement gitu ya. Disaster itu malah justru dari situ, karena mereka keras kepala, tidak mau menerima ilmu pengetahuan. Kita tuh harus memanage atau mengatur kebencanaan gitu. Jangan sampai kita sudah ada bencana alam tapi menjadi lebih bencana karena dia tidak paham terhadap bagaimana memanajemenkan bencana itu. Itu saja mungkin hari ini saya lebih akan
apa ya, akan lebih banyak kita diskusi saja ya Bu Titis, karena ini juga Baik, Bu. question smart buat saya untuk recovery recovery plan gitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang cendekia di sini juga bisa kita perbantu ini apa yang harus kita perbuat untuk recovery plan di gunung berapi yang kita hidup di sekitaran situ gitu ya. Oke, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dr. Didi, kita biasa memanggil Bu Diah Dewantini Didi ya, panggilan akrabnya. Kalau sudah dipanggil Bu Didi ini berarti sudah akrab ya. Dr. Didi, terima kasih atas paparannya. Sangat menarik, luar biasa, komprehensif. Jadi yang terakhir tadi juga cukup menyentuh ya. Closingnya Ibu ya, kita tidak bisa menghentikan bencana alam, akan tetapi kita dapat mempersenjatai diri dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini cocok sekali dengan nafasnya ICMI ya, ICMI Sleman juga khususnya. Nah, tadi menarik sekali bahwa Indonesia kan memang terletak di antara cincin berapi dan juga tadi memungkinkan selain ada gunung berapi juga gempa seismik gitu ya. Jadi untuk itu diperlukan mitigasi ya, supaya mitigasi dimaksudkan agar mengurangi ya kerugian secara ekonomi ya, juga tadi proses recovery-nya ya. Baik, saya buka termin pertanyaan ya untuk diskusi, sesi diskusi selanjutnya. Saya menyapa dulu di sini ada kawan kami juga dari Barcelona ya, Ibu Faiza ya. Juga teman-teman ICMI Sleman yang setia ya, setiap kali kita ada acara kitab, ada Bu Arifa, Bapak Dudi, Mbak Evita ya, ini saya panggil Mbak soalnya dulu kakak kelas juga ya. Kalau Pak Dudi ya Mas Dudi ya sebenarnya biasanya ya. Kemudian ada Ibu Haruni, Ibu Majang Palupi ya. Kemudian Muhammad Hafiz. Assalamualaikum Mbak Titis. Mbak Wah, Prof. pasti Heru. luar biasa kemarin kerja kerasnya sama Bu Diah ya. Terima kasih Prof. Wah ini Prof. Matur nuwun sudah hadir saya juga pasif Prof. ya. Nun. Ya Prof. Matur nuwun. Prof Heru juga dengan Bu Majang ya. Housemate ya. Pak Muhammad Rosyid ya. Kemudian Bapak Rama, Bu Sri Wahyuni, Pak Harno, Pak Talkis, Pak Trisno, Pak Yudi Nugroho, banyak sekali. Monggo silahkan bisa mungkin sedikit komen bertanya kepada Dr. Didi, Ibu Didi mengenai hal ini ya, mengenai gunung berapi ini luar biasa ya. Silahkan Bapak Ibu. Mungkin sudah ada Pak Yudi ada ya di chat. Ya, saya boleh nanya, Ibu Diah. Oh, silakan Ya. Pak Yudi, silakan. Monggo Pak Yudi. Iya Bu Didi, tadi penjelasannya luar biasa ya, bagus sekali. Saya temannya Mbak Faizah di Spanyol, ikutan apa namanya mendengarkan karena ini penting sekali menurut saya, karena apa namanya selama saya waktu belajar S3 di Jepang itu benar-benar mitigasi bencana tuh disampaikan ya. Ada 3 sih pertanyaannya. Pertama, saya tuh pengen tahu Bu Diah bahwa sampai mana sih gitu ada usulan untuk edukasi mitigasi bencana gitu, menghadapi bencana di kurikulum ini pendidikan di Indonesia gitu, karena di Jepang itu dari anak kecil itu udah belajar gitu kita di sana tuh kayak apa namanya diterapkan. Terus yang kedua tadi bagus itu tentang terkait cerita langsung ya dari Bu Diah terkait apa namanya masyarakat ya, persepsi masyarakat ya. Kira-kira apa sih cara terbaik ya untuk melakukan pendekatan ya atau perubahan persepsi masyarakat setempat gitu? Apakah edukasi kah? Kadang susah itu ya. Kalau apa namanya? Kalau yang terjadi di lapangan mereka kayak seakan lebih paham terhadap apa namanya tempat mereka tinggal dibandingkan mungkin peneliti senior seperti Ibu Diah gitu yang datang untuk memberikan pengabdian masyarakat. Terus yang terakhir, saya tuh kepo Bu Punten, walaupun ini apa namanya bukan pemerintah ya ininya ICMI gitu ya. Saya pengen tahu sih Bu, apakah Ibu tahu ya Bu ya pemerintah itu kalau lagi bikin pengembangan wilayah ini kan terkait ekonomi ya.
tata ruangnya gitu, perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah, terutama untuk ekonomi, misalkan ekonomi khusus atau apa gitu ya, kawasan ekonomi khusus gitu, itu mempertimbangkan spasial vulkanik nggak sih? Maksudnya data-datanya dari pusat riset kah atau dari ibu sendiri sebagai pakarnya gitu? Itu mereka minta atau punya gitu atau enggak sih sebenarnya gitu? Itu aja sih ya 3. Seperti itu Baik, Bu Dia. langsung aja Bu Didi. Terima kasih Kang Rian ya, ini sebenarnya dari Sunda ini Mas Yudi ya, Kak Yudi ya. Nah, monggo Bu Dia. Oke, matur nuwun. Ini Kang Rian berarti ya. Saya tadi taunya Kang Yudi. Ini yang benar Kang Rian apa Kang Yudi? Kang Yudi ya. Oke, Kang Yudi. Oke. Oke, Pak Yudi ini menarik ya. Apalagi Pak Yudi di Jepang ini seharusnya ada pendidikan di usia dini. Kalau di Jepang itu udah dari kecil itu nek gempa harus apa yang dilakukan gitu ya. Mereka langsung secepat kilat di bawah meja gitu. Kalau di tempat kita tuh mahasiswa kita aja ya di UMY. Setiap kali saya tanya gitu. Kalau gempa apa yang kalian lakukan? Berdoa, Bu gitu. Jadi kalau saya kenapa-napa saya langsung masuk surga. Ya bagus ya mitigasinya untuk ke surga gitu. Tapi yang kita perlukan adalah keselamatan. Lalu saya tanya, ini kira-kira kalau di dalam ruangan ini yang paling rapuh di mana? Kalau kalian mau, kebetulan kalau di kursi di UMY itu kursi lipat ya, mejanya dari lipat gitu mejanya. Sehingga ini mereka tuh kalau di Jepang itu kan begitu gempa mereka di bawah meja gitu. Tampaknya kalau kita kan nggak bisa karena itu kursi lipat. Mereka harus, saya tanya, kalau misalnya bukan di meja, lalu apa yang kalian lakukan? Kalian pilih di mana gitu? Saya keluar, Bu. Begitu gempa saya lari. Nah, ini satu hal yang menurut saya edukasi belum sejak usia dini. Kalau di kawasan rawan bencana di Gunung Berapi sebenarnya sudah dimulai dari SD, Pak Yudi. Mereka sudah dimasukkan di kurikulum. Tapi kembali lagi kurikulum kita adalah kurikulum one way discussion ya. Itu yang menjadi hal yang tidak menarik. Ini mungkin sekalian menjawab yang nomor 2, sehingga cara terbaik kalau saya lihat dari masyarakat, karena mereka not well educated like us ya, mohon maaf, jadi mereka memang lulusan SD sudah menikah gitu, atau lulus SMP, mereka SMP menikah. Kalau dikasih tulisan ataupun dipaparkan, mereka ngantuk, Pak. Jadi beda dengan di Jepang itu, begitu mereka memperhatikan gitu ya, disiplin gitu. Saya juga waktu di Jepang itu waktu ikut salah satu bukan ikut merumuskan, tapi waktu itu rapat terus saya ikut duduk gitu karena saya masih students, PhD students, saya ikut duduk mendengarkan pembahasan Hyogo Framework gitu ya, HFA. Mereka tuh menjelaskan bagaimana integrasinya kurikulum yang mereka bikin. Tapi kalau di Indonesia bagi saya gitu ya, itu tidak pas karena di Indonesia ini begitu praktek dia paham. Jadi ibu-ibu ini, emak-emak ini kalau dibawa di bantaran kaki Bukit Sleman, kalau diedukasi lewat pengajian, waktu arisan, mereka ngantuk, terus mereka cekikian gitu, tidak mendengarkan. Tapi begitu kita latihan evakuasi, mereka realize gitu, oh saya harus bagaimana. Jadi pernah saya bersama-sama teman-teman BPBD, khususnya di Tegal waktu itu, di daerah Guci itu kita latihan evakuasi sebulan 2 bulan 2 kali, jadi sebulan sekali. Bulan pertama tuh mereka masih memperhatikan. Bulan kedua kita bilang, ini adalah sirine Gunung Merapi, lahar dingin masuk ke dalam Guci. Apa yang dilakukan? Ibu-ibu tuh langsung teriak, kalau awak dia tuh bopong, Mbah pas gue jenenge Mbah Ruksono jenenge. Mbah Ruksono digotong saya iki. Jadi ada tim leader. Setelah kita pemaparannya tidak secara lisan, tidak one way discussion, tapi praktek. Begitu praktek mereka paham. Gitu. Jadi nampaknya ini yang kurikulum harus kita lakukan. Jadi edukasi dari sejak dini. Kalau di Jepang itu kan mereka punya alarm simulasi ya, pring gitu, mereka lakukan simulasi. Itu yang kita kurang ya Pak Yudi, yang seharusnya kita identifikasi di sini. Mungkin ada teman-teman yang PhD mau penelitian itu, tolong kita identifikasi itu simulasi atau edukasi lewat praktek itu lebih mudah kita sisipkan di teman-teman SD usia dini maupun teman-teman yang usia tua malah juga termasuk gitu. Nah ini yang
pendidikan ini harus kita mulai dari TK dan SD. Kalau di Jepang itu malah sejak kecil itu ya dititipkan, mereka sudah diedukasi bagaimana. Nah, ini edukasi di Indonesia masih sejak yang SD kalau di Indonesia. Lalu memang saat pemerintah bikin pengembangan wilayah apa mempertimbangkan dengan spatial economics atau kawasan regional atau bagaimana secara geografi itu berbahaya atau tidak. Iya, pemerintah sebenarnya mempertimbangkan itu. Seperti mereka menyusun hunian tetap ya di Dongkelsari itu pun mereka menghitung dari puncak itu berapa kilometer dan kemungkinan dari histori itu mereka larinya kemana. Kalau larinya ke arah Kepuhsari, apakah itu sampai atau tidak di Dongkelsari? Dan apakah di bawahnya itu ada aliran lahar gitu. Nah, kebetulan di Dongkelsari ini juga dekat dengan sungai ya, sungai. Nah, itu juga pemerintah BPBD itu juga antara bingung waktu itu menyusun di situ. Kono yo sakjane bahaya, tapi less dangerous dibandingkan zona lainnya, sehingga dibuat di situ. Tapi tetap pemaparan edukasi bagaimana untuk melakukan evakuasi kita lakukan gitu. Tetap diedukasi satu persatu, diingatkan. Nah itu, dan mereka diingatkan ini loh, kalau sirine kalau ini hati-hati ya gitu. Itu jadi mereka diedukasi juga terhadap sirinenya. Gitu. Mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Yudi ya. Ya, terima kasih Bu Didi, terima kasih Pak Yudi dari Madrid atas pertanyaannya. Bu Didi ini ada 2 pertanyaan, jadi mungkin dijawabnya agak singkat-singkat biar dapat semua, ya, biar rata. Ya. Dan Pak Trisno Raharjo, silahkan Pak Trisno untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Kemudian ada Pak Rama sebentar lagi. Matur nuwun. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar. Jelas sekali Pak. Alhamdulillah Pak Trisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saran Bu Dia Dewanti. Saya sebenarnya ingin melanjutkan pertanyaan dari Pak Yudi, ya, karena hampir sama. Tapi saya mendengarkan tadi pandangan dari Bu Dia Dewanti itu kaitannya dengan seolah-olah masyarakat ini jadi mengatur dirinya sendiri itu bagus. Tapi bagaimana peran negara yang seharusnya dilakukan dalam penanganan bencana ini? Karena Gunung Merapi itu mengeluarkan pasir, Bu. Pasir itu tambang, bukan rakyat yang nambang. Tapi sebenarnya banyak sekali itu dilakukan oleh mereka yang sekarang memangku kepentingan di pusat. Ya, betul itu. Nah, saya ingin mendapatkan pandangan ini karena ekonominya ya bagus lah. Pasir diperlukan dan seterusnya. Tapi sebenarnya bagaimana kita ngatur ini kaitannya dengan gunung berapi sehingga masyarakat itu yang tadi ya pada ngeyel gitu ya kalau tempatnya harusnya tidak di situ, tapi juga pengusaha lah yang nambang pasir itu bisa diatasi sehingga ada mitigasi yang baik kaitannya dengan Gunung Merapi ini. Dan secara perlahan-lahan masyarakat itu bisa ditempatkan pada tempat yang sesuai. Memang tidak mudah, tetapi negara juga harus punya peran yang tepat dan baik. Kesannya itu malah menganggarkan mungkin iya, tetapi mengatur lebih lanjut itu saya lihat kurang ya. Karena di Merapi banyak yang menyampaikan tempat-tempat yang sebenarnya itu sudah dinyatakan sebagai tempat yang dilindungi dan tidak boleh, itu pengusaha bisa masuk semua karena ya pendekatan yang luar biasa dari kekuasaan. Tapi monggo karena Ibu yang punya informasi, saya ingin mendengarkan bagaimana sebenarnya pengaturan yang terbaik bagi kawasan atau wilayah di daerah pegunungan yang aktif. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Trisno. Sebenarnya ada behind the scene kenapa kok masyarakat itu ngeyel gitu ya. Kalau saya karena saya memang pendekatan saya mikro ya, human behavioral atau behavioral change human behavior. Kalau saya lebih ke human behavior ya, behavioral change cycle di dalam keputusan manusia ini. Saya lebih banyak melihat di situ. Jadi
asal mula mereka ngeyel itu ya karena dari pemerintah tidak mengatur dengan baik dan mereka gelo terhadap pemerintah. Jadi mereka mengatakan bahwa sebenarnya seperti di Gunung Merapi ini penambang pasir ya. Penambang pasir itu mostly adalah dari perusahaan swasta. Karena mereka menang apa jenenge? Menang apa namanya saya lupa, kalau saya ada apa tuh apa kalimatnya saya kok lupa katanya. Jadi kan biasanya ini lokasi ini, area ini, siapa yang akan menambang, siapa yang menambang. Jadi apa kayak siapa yang bisa kuat di situ gitu ya. Jadi kayak main kekuatan gitu ya. Kalau masyarakat sekitar jelas tidak punya kekuatan gitu karena ya itu memang milik rakyat, milik negara ya kawasan itu. Nah, pengaturan seharusnya di pemerintah ini yang menjadi loophole, kalau teman-teman mungkin di sini ada yang dari hukum ya, bisa diidentifikasi loophole-nya di regulasi. Regulasi kita tuh loophole-nya cukup banyak untuk pengaturan kepemilikan antar lelang, betul ya. Betul, lelang gitu ya. Lelang masyarakat kalah gitu ya. Jadi paling banyak perusahaan swasta. Nah, loophole-nya itu dari regulasi kita. Nah, kebetulan saya tidak di posisi itu regulasi ya, tidak menganalisis konten analisis dalam regulasi, tapi kalau ada teman-teman di sini ayo kita bikin konten analisis untuk apa namanya regulasi di disaster management kita gitu ya. Itu banyak loophole dalam pengaturan sumber daya alam saat mereka setelah mereka kan biasanya Merapi Jeploki adalah berkah sebenarnya karena pasirnya banyak. Nah, itu tuh pengaturannya seperti apa sebenarnya loophole Pak Tri ya. Jadi itu yang masyarakat gelo terus ngeyel, intinya gitu, jadi ngeyel dengan pemerintah. Nah, ini bagaimana pendekatan pengaturan yang terbaik ya. Kita kalau bagi saya yang pertama adalah kita identifikasi dari peraturan dulu. Peraturan kalau memang ada loophole-nya ya harus kita segera tutup. Sebagai cendekia kita harus ngomong lebih kuar-kuar, lebih cepat, lebih ngomongnya lebih banter gitu ya. Kok diseneni karo BPPD ya ora masalah wong. Kita pendekatan dengan ilmu pengetahuan. Itu tadi ya, kebencanaan bisa dikurangi dengan ilmu pengetahuan. Kita regulasi kita cari hole-nya dulu. Yang kedua, setelah kita tahu loophole itu, kita berusaha tutupi di pemerintah daerah. Kalau di Merapi ini kita harus dekati dengan teman-teman BPBD Sleman. Dan juga kalau BPBD itu lebih kepada pelaksana ya, tapi supporting tetap di bupati ya. Kita harus kuatkan di Perbub gitu ya. Atau Perda kalau bisa di DPRD. Nah, tapi masalahnya pemainnya juga teman-teman DPRD nih. Nah, ini cendekia kita, aparat cendekia kita harus semangat di situ ya. Kita harus berani keluar-keluar dulu. Saya keluar-keluar ternyata dibungkem ya sama teman-teman DPRD itu. Wis Mbak rasa ngomong wae ngono. Karena saya lihat ada beberapa loophole di situ. Jadi teman-teman cendekia ini memang PR yang cukup besar bagaimana kita pengaturan yang terbaik. Tapi pengaturan yang terbaik untuk lewat pemerintah adalah regulasi. Jadi mungkin teman-teman di sini yang dari hukum ya perlu kita support, kita cari lubangnya di hukum, kita tutup dengan lubangnya itu supaya masyarakat lebih diuntungkan, bukan pemerintah dan juga bukan perusahaan swasta. Itu Bu Titis. Mungkin ya, baik, terima semoga kasih, bisa menjawab Pak Trisno. Ya. Ya. Pak Trisno ini Dekan HUMY ya. Terima kasih Pak Dekan. Ya. Matur-nuwun. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Rama, mungkin setengah menit aja Bu Didi jawabnya. Ide pangan ini menarik sekali karena tidak hanya dapat mengurangi food waste, tapi juga bisa digunakan saat kondisi darurat. Hanya saja ketertarikan masyarakat akan konsep ini bisa didebatkan mengingat kondisi ekonomi yang masih rendah. Mungkin ke depan perlu ada konsep bank pangan yang menguntungkan mereka tidak hanya secara kedaruratan tapi juga secara finansial. Nah, mungkin ini sekedar komen ya dari Pak Rama Sidki Pratama ya. Mungkin bisa disetujui atau bagaimana gitu. Setuju sekali Pak. Iya, kita bisa mulai dari Deles Pak. Kita mulai pendekatan intervensi di Deles karena mereka sudah mulai konsep ini sudah mulai sejak 2017. Jadi kalau Pak Rama nanti yuk kita jabri-jabrian ya sama Pak Trisno yang untuk loophole-nya regulasi dan juga Pak Rama kita
mulai membantu lah teman-teman bukan di Sleman ya, sebenarnya Dallas itu Klaten, tapi kan juga kawasan tetangga kita ya. Saya setuju dengan itu, karena memang kondisi masyarakat mereka pendapatannya rendah, tapi mereka mau loh, willingness to pay-nya tinggi loh gitu. Nah ini jadi contoh ya buat mereka. Mereka bilang psikologinya adalah diubah. Di saat evakuasi itu adalah jalan-jalan ke mall, ke bawah, intinya gitu. Nah itu yang harus kita tanamkan juga teman-teman yang lainnya. Jangan sampai teman-teman masyarakat di bantaran kaki gunung berapi ki stres, evakuasi ki stres, nangis, terus bunuh diri, kasus bunuh diri cukup banyak ya di saat evakuasi. Walaupun tidak banyak disentrong, tidak banyak dikeluarkan, tapi kasus bunuh diri cukup tinggi, atau kasus mencoba bunuh diri itu cukup tinggi. Gitu, Bu Titis. Matur nuwun sangat masukannya, Pak Ram. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkontribusi. Terima kasih Bu Didi atas presentasi yang menarik dan sangat influencing ya. Baik Bapak Ibu, saya tutup dengan sebuah pantun. Dari Papua banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian dan terima kasih. Moga esok berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu.